Sehat bersama NK Health. Halo Sobat NK, bersama saya Kesit Ivanali, Kepala Fisioterapi NK Health Clinic. Hari ini saya akan membahas tentang stroke. Ya, itu pertanyaan yang menarik karena saat ini berdasarkan data di Indonesia, prevalensi stroke meningkat bahkan usianya sudah mulai di usia muda. Jadi stroke itu sendiri adalah salah satu gangguan aliran darah yang terjadi di otak. Gangguannya itu dapat berupa pecahnya pembuluh darah di otak atau adanya sumbatan sehingga mengganggu aliran darah ke otak. Ya, jadi penyebab dari stroke itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, adanya suatu sumbatan pada pembuluh darah yang ada di otak atau yang akan mengalir ke otak. Itu sering kita sebut namanya stroke iskemik. Kemudian ada juga pecahnya pembuluh darah atau kita sering sebut stroke hemorrhagic. Nah, stroke ini disertai oleh beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya kemungkinan stroke, yaitu salah satunya hipertensi dan juga adanya plak-plak pada pembuluh darah yang diakibatkan penumpukan lemak. Ya, jadi sebenarnya gejala stroke itu ada banyak. Mungkin beberapa yang saya sebutkan ini tidak terjadi semuanya pada orang yang terkena stroke, tapi ini bisa menjadi acuan. Gejala-gejalanya adalah senyumnya biasanya jadi tidak simetris, wajah jadi terasa mencong, atau kita bilang merot, kemudian bicara juga menjadi pelo, disertai gangguan keseimbangan secara tiba-tiba, pusing hebat, kemudian bisa juga bahkan kehilangan kesadaran. Dan yang menjadi ciri khas utama pada pasien stroke itu adalah hemiparesis. Apa itu hemiparesis? Hemiparesis itu adalah kelumpuhan tubuh secara separuh. Jadi setengah bagian tubuh kita benar-benar mengalami kelumpuhan, mulai dari anggota gerak bagian atas yaitu tangan dan anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Ya, jadi pada dasarnya stroke itu dapat menyerang semua usia dan berbagai kalangan. Jadi tidak mengenal muda ataupun tua ataupun lansia. Namun memang pada usia lanjut atau lansia, faktor resiko terkena stroke dapat lebih meningkat dibandingkan usia produktif ataupun remaja. Dikarenakan faktor resiko tersebut disertai dengan riwayat-riwayat penyakit yang menyertai, seperti diabetes ataupun tekanan darah tinggi. Sedangkan pada usia remaja, bukan tidak mungkin Anda juga dapat terkena stroke. Pola gaya hidup itu sangat mempengaruhi, mulai dari makanan, konsumsi minuman, saat ini banyak sekali minuman-minuman manis, itu juga dapat mempengaruhi faktor resiko. Kemudian kegiatan sehari-hari, biasanya begadang sampai malam, kurang istirahat, stres, kemudian tekanan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, itu juga dapat mempengaruhi secara tidak langsung dalam faktor resiko peningkatan terjadinya kondisi stroke. Namun saya pribadi pernah mendapatkan pengalaman klinis seorang anak balita umur di bawah 5 tahun mengalami pecah pembuluh darah dikarenakan adanya gangguan genetik, yaitu pembuluh darah di otak mengalami kerapuhan. Kita mengenalnya namanya adalah AVM atau Arteries Venous Malformation, jadi kegagalan pembentukan pada pembuluh darah. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan faktor resiko pecahnya pembuluh darah pada otak. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Jawabannya adalah sangat penting. Harus dilakukan penanganan sesegera mungkin, khususnya untuk stroke yang disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Harus ditangani kurang dari 3 jam atau maksimal 4,5 jam, itu sudah sangat maksimal. Jika tidak segera ditangani, dapat meningkatkan kecacatan dan juga dapat meningkatkan faktor disabilitas secara permanen. Sehingga penanganan yang cepat dapat membantu proses rehabilitasi, pemulihan menjadi lebih optimal dan lebih cepat. Gangguan sensorik dan juga motorik. Fisioterapi menjadi sangat penting bagi pasien pasca stroke. Tujuannya adalah untuk mengembalikan gerak dan fungsi, aktivitas fungsional sehari-hari,
Sehat bersama NK Health.